warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala kulla syai'in fi hadhihi dunya khairan lana lina'mala salihan litanawulil jannah min babi husnil khatimah. Wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis jamaah Drabanian yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa berkumpul kembali di Masjid Agung Al-Azhar yang mulia ini, yang mudah-mudahan selalu kita istiqomah menjadikan kumpulnya kita ini merupakan sebuah wasilah memohon kepada Allah untuk lebih baik ke depannya insyaallah. Jangan khawatir sobat, subhanallah, judul yang akan dibahas kali ini jangan khawatir sobat. Judul ini lebih menggiring kita untuk menggunakan bahasa persahabatan. Ada sebuah teknik dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kurang dipertajam di akhir-akhir ini. Ya, ini bahasa Rasulullah menanggalkan gelar kerasulannya. Ketika beliau mengatakan, "Lau kuntu muttakhidan min ahlil ardi khalilan." "Lau kuntu muttakhidan min ahlil ardi khalilan." Kalau boleh aku memilih kekasih di atas dunia, Allah kupilih Abu Bakar sebagai kekasih. La takhadtu Abu Bakrin khalilan. Walakin sahibukum hadza khalilullah, kata Rasulullah. Bahasa beliau, walakin sahibukum hadza. Tetapi sahabat kalian ini khalilullah, kekasih Allah. Karena memang dalam teknik dakwah mengatasnamakan bahasa persahabatan ini indah sekali. Jangankan sama sahabat, lawang sama orang tua saja Allah perintahkan. Wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Jadikan kedua orang tuamu sahib. Wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Karena orang yang mengatasnamakan sesuatu dengan bahasa persahabatan, jujur, stok maaf yang dia miliki lebih banyak ketimbang dosa dan kesalahan yang diperbuat. Sahabat sejati kita tuh orang tua loh. Kalau sampai posisi kita di sebuah perusahaan, kemampuan kita menaklukkan dunia ini mengurangi persahabatan kita dengan mereka, buanglah semuanya, dahulukan mereka. Apa artinya dunia yang kita miliki? Apa artinya semua yang pernah kita dapati kalau kita nggak dekat sama orang tua? Kerugian. Sahabat yang paling dekat adalah orang tua kita. Maka demi Allah, Islam inginkan kemuliaan. Tidak ada rasa kekhawatiran di atas dunia ini kalau semua diletakkan pada tempatnya. Karena janji Allah indah. Kita bahas hal-hal yang berkait sejak awal hingga saat ini. Betapa banyak janji-janji indah Allah. Betapa banyak kemuliaan yang Allah tebarkan untuk orang beriman. Janji Allah dengan benar. Ya Muhammad, katakan, idza sa'alaka ibadi anni. Ini kan bahasa indah. Kalau ada yang bertanya sama kamu, ya Muhammad, dari hambaku. Ini kan bahasanya asal dia hambaku dan bertanya sama kamu. Sekarang kita tidak bisa bertanya ke Rasulullah.
Cuma kan kita bisa ittiba. Ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Tinggal nyontoh. Jangan bikin yang baru. Agama sudah sempurna. Dan Allah yang merekomendasikan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Telah ada suri teladan yang terbaik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Buat orang yang yarjullah, buat orang yang berharap kepada Allah. Maka demi Allah, orang yang berharap kepada Allah pun terhalang harapannya datang yang dia pinta selama dia belum bisa mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birrasulih. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, berimanlah dengan yang Rasul bawa. Modal iman saja dan takwa tanpa ittiba susah. Maka mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sebuah kemuliaan. Ketika orang khawatir dengan kehidupan, padahal Allah sudah menjamin, Allahu khaliqu kulla syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Bahwa Allah yang mencipta, pasti Allah yang mencukupi. Ini wa'adallah haq loh. Janji Allah itu pasti. Li'anallah la yukhliful mi'ad. Karena Allah tidak mungkin mendustakan janjinya. Allahu khaliqu kulla syai'. Allah ciptakan semuanya. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah akan menjamin. Allah akan menjamin. Dan kalau Allah sudah menjamin, ini tidak ada yang bisa lagi untuk memungkiri. Karena janji Allah itu pasti. Takdir yang telah Allah tentukan. Siapa sih yang bisa menyangka kita bakal kumpul di masjid yang mulia ini? Teman-teman alumni Al-Azhar yang memprakarsai ini semua demi Allah. Dulu waktu zaman masih sekolah juga enggak berpikir bakal begini. Entah bagaimana Allah giring kita untuk kumpul di sini bersilaturahmi. Dan semua untuk kebaikan, bukan untuk keburukan. Kita berharap makin ke depan kita makin baik. Baiknya kita, mulianya kita akan mendatangkan berkah dari langit dan bumi, betul? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas samai wal ardh. Kalau iman sudah bagus seluruh masyarakat di atas muka bumi, di negeri-negeri ini, Allah akan turunkan berkah dari langit dan bumi. Keberkahan yang banyak bukan hanya sekedar dicari, tapi memang hakikatnya milik Allah. Dan semua yang di sisi Allah pasti Allah berikan. Karena Allah janji. Dan Nabi sudah mengatakan, wa innallaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bita'ah. Karena semua yang baik yang kalian inginkan pasti adanya di Allah. Dan kalau sudah bicara pasti di Allah, tidak akan pernah mungkin datang kecuali kita mentaati Allah. Makanya bahasa mentaati ini di Quran Al-Hasr ayat 7 tuh. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang diperintahkan sama Rasul, ya udahlah ambil. Apapun yang dilarang jauhkan. Yang kita bahas kemarin apa? Bahasa hadis Nabi. Ma nahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ini bahasa halus. Karena bahasa Nabi itu ma nahaitukum an syai'in fajtanibuhu. Udah apa aja yang aku larang, jauhkan saja sudah, jauhkan. Walaupun tidak paham, jauhin aja sudah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Tapi kalau bicara amar perintah, lakukan semampu kalian. Dan kalimat mampu ini ilmu. Karena kita bicara cinta kepada Allah kan? Tidak mungkinlah orang mengatasnamakan cinta dalam ibadah tanpa mengenal Allah. Tanpa yakin kepadanya. Tanpa ikhlas dalam beribadah. Tanpa jujur dalam melakukannya. Apa jujur yang dimaksud? Tidak ghulu, tidak taksir. Tolong agama jangan ditambah, jangan dikurang. Karena al-yawma akmaltu lakum dinakum wa tamamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Karena agama ini telah sempurna. Siapa yang bilang sempurna? Allah. Jadi jangan khawatir sobat. Kalau seandainya keinginanmu tertunda, bukan karena Allah benci padamu, bukan. Mungkin ada hal-hal yang tak kita pahami dalam meminta kepadanya.
Dalam sebuah riwayat yang sahih, Imam Muslim, Imam Ahmad, At-Tabrani, Ibnu Majah, At-Tirmizi dan beberapa riwayat lainnya mengatakan bahwa Nabi pernah bersabda, yustajabu lil abdi. Yustajabu lil abdi. Bahasanya yustajab, selalu dijawab doa seorang hamba gitu. Yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ithmin aqati'ur rahim awil istijal. Qila ya Rasulullah mal istijal. Qala yaqulul abdu qad da'autu falam ara yastajibu li wa yadu billah wa na'udzubillah. Rasul mengatakan yustajabu lil abdi. Apa yang membuat orang ini khawatir? Lawang setiap doa seorang hamba pasti Allah jawab asalkan dia hamba. Bukan standar manusia biasa ya. Kalau kan enggak semua manusia hamba Allah, tapi setiap hamba Allah dipastikan kemanusiaannya gitu loh. Ya. Yustajabu lil abdi. Allah pasti jawab doa seorang hamba. Kalimat yustajabunya ini kan mudhari', continuous tense. Dari zaman Rasul sampai sekarang selalu yustajab lah. Kalau bahasa orang sekarang always yustajab lah gitu ya. Selalu yustajab. Maksain ya. Yustajabulil abdi. Pasti Allah jawab. Tapi tolong perhatikan, Allah jawab asalkan 3 ini tidak dilakukan. Yang pertama, malam yad'u biismin. Dia tidak berdoa untuk sebuah dosa. Ada gak sih Ustaz orang yang berdoa buat dosa? Ya wallahu alam bisawab. Cuma sih kayaknya sih ada, tapi wallahu alam bisawab lah. Ya kan karena hukum asalnya manusia pasti minta ke Allah, betul? Maling aja maling. Kalau emang dia pernah sedikit ngedalemin agama dah. Dia seorang muslim, kan dia bisa futur, betul? Imannya turun, kepancing berbuat maksiat. Yang banyak ngerti agama aja benci sunnah banyak. Udah kiai, betul. Yustajabu lil abdi malam ya'du bi ismin. Yang penting dia tidak berdoa untuk sebuah dosa. Bagaimana dia meminta sesuatu yang berkaitan dengan dosa? Wallahu alam bisawab. Oh mungkin sekali. Ya saya pernah sampaikan kegiatan rutin di KPK ini membuka mata saya. Banyak orang-orang Islam yang ketangkep sama KPK. Habis khutbah Jumat ya, kemudian saya berdoa kan di akhir khutbah tersebut. Itu saya lihat yang baru ketangkep. Amin ya Allah, amin ya Allah. Amin, amin ya Allah. Saya nggak tahu nih aminnya kemana larinya nih ya. Ya mudah-mudahan Allah kasih hidayah, amin insyaallah ya. Cuma ya wallahu alam lah. Orang kalau udah punya rasa khawatir tinggi ini kan kadang-kadang dia meminta ke Allah langsung hatta dosa yang dia lakukan. Maling, mencuri, hansip lewat, berhenti lagi depan dia mau nyolong, dia ngumpet. Ya wallahu alam kalau dia berdoa, ya Allah jangan ketahuan ya Allah ya Allah. Kan kita nggak tahu kan. Dosa gak tuh? Dosa. Anda yang masih suka nyeredeng datang ke anak orang yang belum mahram. Bahasa orang sekarang ngelancong. Suka datang takut ketahuan calon mertua. Ya Allah mudah-mudahan dia enggak datang ya Allah ya Allah. Dosa gak? Dosa. Enak. Antum anggap biasa itu ya. Celangak, celinguk, yuk kemon. Dosa gak? Dosa. Amin tuman fis sama. Ayursila alaikum hasiban fasata'lamuna kaifa nadhira. Kalian merasa aman dengan Allah yang di langit. Kalian panjatkan sebuah doa yang baik menurut kalian tapi dosa menurut Allah. Malam yad'u bi ismin. Tolong. Jangan berdoa untuk dosa. Allah tidak akan pernah berikan. Atau mungkin doa yang dipanjatkan talbis dengan sebuah dosa. Kau kerja di sebuah perusahaan yang haram, kau kasih rezeki anak yang kau sayangi dengan cara yang haram, kau berdoa sebuah kebaikan dengan cara yang haram, mimpi di siang bolong. Sementara takhlifnya Allah mengatakan walam yalbisu imanahum bizulmin.
Yang Allah janjikan kan ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kalau dia tidak talbis, pasti ketentraman dia miliki. Hidayah pun dapat. Cuma mau bilang apa? Karena talbis nggak akan pernah tenang jiwanya. Dan hidayah pun tidak akan pernah dia dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Kebaikan dekat dengan kehidupan, mudah berbuat sebuah kebaikan, tapi nggak bisa baik. Banyak sekali. Ini ayahnya tukang sedekah, masjid mana yang dia nggak bikin kubahnya? Masya Allah. Kubah Ustaz yang lain. Maksudnya yang paling tinggi dah yang dia buat gitu ya. Tapi kok anak-anaknya kacau semua Ustaz. Ya wallahu alam, uang apa yang dia sedekahkan? Kita nggak pernah tahu. Karena nggak ada efek positif. Dan kalau caranya betul, semuanya betul, kan janji Allah pasti. Mana qasat shadaqatu min malin, ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu, gitu kan? Unfik alaik. Harusnya kan unfik alaik. Allah infakkan kamu. Kalau Allah infakkan kamu, tidak ada yang berbahaya. Kalau Allah sudah infakkan manusia, rezeki nggak ketuker, betul? Rezeki nggak ketuker. Antum jangan terlalu kecil hati dan kecewa kalau kecopetan barang antum hilang. Ya wallahu alam bishawab. Ini copet nyolong sebabnya apa? Karena ada orang mencuri dengan beberapa sebab. Memang karena dia jagoan nyuri sehingga selalu mencari celah untuk mencuri, atau memang keteledoran kita sehingga dia tertarik untuk mencuri. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang pasti apapun yang terjadi, rezeki nggak ketukar lah. Ya diambil dari yang ini, Allah datangkan dari yang itu. Ya memang yang diinginkan kadang melalui kita rezeki buat orang baik. Tapi kalau melalui kita rezeki para maling, ya jangan lagi gitu ya. Cuman entengin saja, sudahlah. Memang sudah selesai titipan Allah. Dia nggak suuzon sama Allah. Karena dia yakin sekali siapa yang bisa menahan matahari terbit. Siapa yang bisa mencegah matahari menggeser bulan? Siapa yang bisa mengatur angin puting beliung akan datang? Siapa yang bisa mencegah asap memenuhi kota Sumatera? Tidak ada yang bisa. Sampai nggak bisa pulang dari kemarin. Ya, jadi betul-betul ini kan kita nggak bisa atur. Kalau kita bisa atur mungkin enak saja. Doa sih ada, di Islam ada. Nabi ajarkan Allahumma hawwin alaina wala alaina, gitu ya. Kalau kita lagi kehujanan, sementara kita ada keperluan, ada doa tuh, hawwina alaina wala alaina, palingkan ya Allah, palingkan, ada. Itu doa para pengemudi motor. Kalau kehujanan, Allahumma hawwin alaina wala alaina, gitu ya. Ya kadang-kadang dijawab, kadang-kadang lepek. Ya. Ya emang doa begitu ya. Ada yu'ajil, yu'akhir, yubaddil, kan gitu. Doa ada yang dipercepat sama Allah, ada yang diakhirkan, ada yang Allah ganti dengan sebuah kebaikan. Itu sih masyiahnya Allah. Buat kita sih alhamdulillah. Karena hujan barokatu minas sama, keberkahan dari langit. Tapi yang pasti yang pertama, jangan khawatir sobat. Selama doa kita tidak mengandung dosa. Malam yad'u bi'ismin. Dan yang kedua, auqati'ir rahim. Dia tidak berdoa untuk memutus silaturahmi. Ini ada orang doa memutus silaturahmi, ada gak? Ada. Nggak profesional. Di kantor punya masalah sama temen urusan pekerjaan. Masalah dibawa keluar kantor, nggak profesional. Ya. Kalau saya mandangnya nggak profesional nih orang. Kita berharap perselisihan kita di kantor ini selesai dengan silaturahmi di luar, itu lebih baik. Karena yang namanya manusia pasti berkhilaf. Ya, jangankan orang yang berbeda tempat tinggal, suku bangsa, satu perut saja berbeda karakter, betul? Perbedaan pasti terjadi. Cuma Nabi kan kasih solusi. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidil mahdiyyin. Addu alaikum bin nawajis. Pokoknya kembali saja ke sunnahku, kalau bahasa syariat begitu. Nah kalau di luar syariat mungkin kembali ke custom, al-ada al-muhakkamah. Adat yang menjadi hukum, custom make all thing easy gitu loh ya. Kadang-kadang gara-gara kebiasaan menjadi sebuah kebaikan gitu loh. Tapi ini tidak, dia putus silaturahmi. Masalah di kantor, di luar dia kondangan. Atau diajak kumpul dengan teman-temannya. Ini yang berselisih dengan dia pun datang. Dia datang duluan. Yang berselisih baru datang. Ya dia datang lagi ya Allah. Ya Allah jangan lihat. Mutus silaturahim tuh ya. Harusnya kan dia ngelihat.
Jadi yang tadinya berasam muka di depan orang kan mau nggak mau senyum gimana baik, walaupun agak asam tuh senyum gitu baik. Paling nggak kan ada mukadimah yang baik lah. Kadang-kadang absus salam bainakum tuh doa loh, doa yang menetralisir hati yang kaku. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masukin omongan. Afwan ya tadi. Ya emang Anda nggak setuju ya, cuman kalau menurut antum baik ya sudahlah. Selesaikan gitu loh. Karena biar bagaimana bersatu lebih disukai ketimbang berpisah. Ya. Habibaka haunan ma asa yakuna baghidaka yauman ma wa abghid baghidaka yauman ma asa ayakuna habibaka yauman ma. Begitu kan bahasa Islam. Kau boleh mencintai orang yang ingin kau cintai, tapi ingat, sekarang kau cinta, besok kau benci. Begitu pula kau boleh membenci orang yang ingin kau benci, fadhal, benci. Tapi ingat, mungkin sekarang kau benci, besok kau cinta. Ini kemungkinan selalu ada. Kenapa? Karena hati anak Adam di antara dua jari Ar-Rahman, betul? Allah yang bolak-balikan. Sekarang kita kesal, besok kita empati mungkin sekali. Makanya Allah benci sekali doa untuk memutus silaturahmi. Saudara nggak akur cuma gara-gara pembagian waris yang tidak disetujui. Ada ketidakadilan dalam bagi waris. Sehingga sering terjadi kakak adik bermusuhan cuma gara-gara sawah sepetak kontrakan 4 pintu. Betul? Kakak curhat, adik curhat. Si kakak bilang, Tat, Anda mau ngobrol Tat? Ya ngobrol deh. Ada apa sih? Ya Allah Ustaz, antum tahu gak? Enggak, kan belum cerita. Anda bilang, cerita dulu, Anda bilang. Udah cerita, Anda tahu ntar. Ade Anda Ustaz, ya kenapa ade antum? Ya Allah Ustaz, benar-benar Ustaz kelewatan. Dia berbuat zolim Ustaz. Masya Allah. Ya Allah matiin aja dia ya Allah, katanya gitu. Kalau dia mati yang nguburin ente siapa? Enak aja kalau ngomong gitu. Habis dia berbuat zolim Ustaz, tuh. Ada kakak doain adek biar mati aja katanya. Ini kan gak mau ketemu lagi, namanya mutus silaturahmi, betul? Sementara si adek gak seperti si kakak. Di atas sejadah dia berdoa, ya Allah matiin aja kakak saya ya Allah. Bedanya cuma nanya ke Ustadz langsung ke Allah gitu ya. Ini orang berdoa ke Allah untuk sebuah kematian saudaranya. Di Islam haram. Tidak diperbolehkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja menghadapi musuhnya Abu Jahal, Walid bin Mughirah dan lain sebagainya. Beliau masih mengangkat tangan ke langit berkata kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya Abu Jahal, Walid bin Mughirah tidak bisa masuk Islam, tak tertarik dengan dakwahku, paling tidak lahirkan dari tulang sumsumnya orang yang mengesahkanmu ya Allah. Ini kalau saudara didoain mati, ini orang nyontoh Rasul yang mana nih? Gitu loh. Lawang contoh Muhammad betul-betul lembut sekali. Musuh sekalipun dia doakan. Bahkan kita bahas kemarin kan, ketika banyak segelintir orang memahami, kita kalau ketemu orang kafir dalam ayat itu, fattarruhum ila adiyaqi, sempitkan jalannya, begitu? Ya Hayyu ya Qayyum. Padahal Rasul mengirim surat kepada pemimpin kafir, bukan orang kafir biasa, pemimpin kafir, kepada Heraklius, kepada Najasyi, kepada pemimpin-pemimpin kafir lainnya. Beliau mengatakan, salamun ala manittaba'al huda. Keselamatan buat mereka yang mengikuti hidayah. Salam indah Rasulullah. Dan beliau orang yang pertama mengucapkan salam itu. Tapi kalau kita mau mencontoh salam yang Rasul contohkan, karena ucapan selamat buat orang kafir tidak ada di Islam. Yang ada Allah yahdi atau salamun ala manittaba'al huda. Bolehlah Anda yang punya perusahaan atau teman sekantor Anda, teamworknya antum berbeda agama, antum datang pagi pertama kali, salamun ala manittaba'al huda. Biasakan seperti itu. Kalau pertama mungkin dia agak bingung, tapi kalau udah setahun mah biasalah. Ya. Emang butuh kebiasaan, nggak bisa langsung, ya kan? Daripada salam sejahtera, mendingan itu kan? Masya Allah. Karena Allah benci, Allah benci. Rasulullah SAW berhusnuzon sekali. Kenapa? Karena orientasinya Allah.
bukan dunia. Dia tahu sekali kalau orientasinya Allah, Allah yang akan memudahkan. Makanya kezaliman yang terjadi di Taif. Antum pernah dengar cerita Taif? Ya, ketika Rasul ditimpukin di Taif itu. Padahal kan siapa sih yang meragukan teknik dakwah Rasul? Lawang dia punya Jawami'ul Kalim. Punya mujizat Jawami'ul Kalim. Apa Jawami'ul Kalim? Apa Jawami'ul Kalim? Boleh kuis dah ayo. Apa? Jawami'ul Kalim apa? Mujizat Nabi namanya Jawami'ul Kalim. Apa? Ada yang tahu? Antum? Betul, tahu? Oke. Saya paham maksud kamu, ya. Betul. Satu kata banyak makna gitu ya. Maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkata sedikit namun maknanya luas. Jadi bisa mengecilkan kalimat yang banyak untuk sebuah kalimat yang pendek. Namanya Jawami'ul Kalim. Teknik Rasulullah. Kalau kita kan butuh berjam-jam dulu ngomong muter. Kita tanya, paham? Enggak semua. Kalau Rasul enggak, ya, Jawami'ul Kalim. Tapi tetap loh, ujian dai selevel Rasul pun ditolak di Taif, betul? Ditimpuki beliau di Taif. Lihatlah penderitaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hikayat mengatakan malaikat penunggu gunung pun datang ke Rasul minta izin menebalikan gunung untuk Taif. Malaikat penunggu laut pun minta izin untuk menumpahkan laut ke Taif. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? La innahum qaumun la ya'lamun. Jangan, mereka kaum yang tidak tahu. Yang beliau pertontonkan apa? Beliau angkat tangannya ke langit. Beliau meminta kepada pemilik langit yang mulia ini, Allah, alimul ghaibi was syahada. Apa yang beliau katakan? Allahumma inni ashku du'fa quwwati wa qillati hawani 'alan nas. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi. Wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatajahhamuni au ila aduin malaktahu amri. In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Artinya pasti wallahu alam. Allahumma inni askudu fa quwwati, ya Allah aku adukan semua permasalahan hidupku padamu ya Allah. Askudu fa quwwati wa qillati hawani 'alan nas. Kekerdilanku pada manusia, ketidakmampuanku memanage manusia, ketidakmampuanku mendakwahi manusia. Anta rabbul mustad'afin, kau Tuhan orang yang lemah ya Allah. Wa anta rabbi, dan kau Tuhanku. Diakui dirinya lemah. In lam yakun bika alayya ghadabun, tapi yang penting jangan sampai engkau yang marah ya Allah. Asal jangan engkau yang marah. In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. La ana la ubali. Ana tidak peduli. Aku tidak peduli ya Allah. Aku tidak peduli. Semua orang memusuhiku, membenciku. Tidak ada masalah. Yang penting jangan engkau yang membenciku ya Allah. Karena kalau manusia kan tidak ada selesainya, betul? Lawang kita mau taubat, orang pada mencemooh. Dibilang, dia aja taubat. Begitu ya. Biarin jalan terus ya. Emang gak ada selesainya omongan orang, betul? In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali walakin afiatka awsa'uli. Tapi yang kuharapkan cuma ampunanmu ya Allah. Dahsyat ya. Gak peduli. Kenapa? Karena setiap orang beriman pasti diuji. Innal mu'mina khuliqa muftanan tawwaban nasiyan idza dzukira dzakara. Betul gak yang kita sampaikan kemarin? Innal mu'mina khuliqa muftanan tawwaban. Kenapa muftanan tawwaban? Karena banyak yang terfitnah tidak sanggup, tapi dia gampang tobat. Wa'at bi sayyatal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bihulkin hasanin. Akhlaknya baik, dia tahu dia manusia, pasti berbuat salah. Dia tahu, dia tidak merasa maksum, dia tidak merasa suci, apalagi merasa menjadi wihdatul wujud. Manunggali kaulah Gusti, lebih tidak. Karena banyak orang yang merasa kalau sudah beriman merasa paling baik. Ini kan bahaya. Lihatlah sahabat radhiyallahu anhum, lihat Umar ibn Khattab contohnya selalu bertanya kepada Huzaifah ibn al-Yaman, apakah Rasul menyebut namaku untuk hal-hal kemunafikan? Karena kan banyak rahasia hadis Huzaifah ibn al-Yaman, sahibus sirri dia kan. Umar saja masih bertanya, tadi Rasul nyebut gak orang-orang munafik nama aneh ada gak di situ? Tuh Umar. Padahal kata Rasul Umar fil jannah.
Dahsyat ya. Nggak merasa lebih, tidak. Cara berpikirnya Umar bin Khattab ini standar sekali. Kenapa? Karena kan masyiahnya Allah berlaku, wa mattasaun illa masya Allah. Makanya beliau bisa menguasai 3/4 dunia. Bukan karena beliau giant, persenjataan lengkap, orang semua takut. Bukan. Terbukti kok Abu Lu'lu al-Fairuz bisa bunuh dia. Lu'lu al-Fairuz itu. Yang sekarang kuburannya diagungin sama orang-orang Syiah di Iran itu. La'natullah alaih. Masya Allah. Yang membunuh Umar. Umar dibunuh, bukan tidak. Berarti Umar bisa mati kan? Terus bagaimana Umar bisa memegang 3/4 dunia? Ini teknik yang dilupakan. Ini teknik yang dilupakan. Makanya kemarin 3 hari kita dakwah di Bukit Tinggi itu. Saya tekankan sekali kepada teman-teman di Bukit Tinggi ini, dakwah tauhid antum ini akan selalu memiliki penghalang yang besar di sini. Selama antum belum bisa menegakkan tauhid, menjauhkan kesyirikan. Kenapa? Karena di tempat ini masih banyak kuburan yang dikultuskan. Ini masjid-masjid yang ada kuburan. Coba sih antum pendekatannya pakai bahasa adat gitu loh. Temui orang-orang tua antum, jangan remehkan mereka. Jangan cuma modal kita mendengar qala Allah wa qala Rasul tanpa ihtiram dalam penyampaian, jangan. Ihtiramkan mereka, bebaskan lahan. Kalau perlu anak juga mau patungan, anak bilang begitu. Kita buatkan pemakaman umum, pemakaman orang-orang soleh, pemakaman para pahlawan. Tidak apa-apa, pertama begitu dulu. Yang penting kuburan pindah dari masjid aja dulu dah. Kemudian meratakan pemahaman akan akidah atau siku bil kuwah. Supaya kesananya gampang, jangan furu'iyah yang dibawa. Dakwah Rasulullah 13 tahun itu tauhid loh. Baru kita bicara 10 tahun itu furu'iyah, bicara hukum nanti di Madinah. Ini kan teknik yang dilupakan. Subhanallah. Lihat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak butuhkan. Lihat dakwahnya Umar bin Khattab tadi. Beliau hanya mempertontonkan sebuah kemuliaan apa? Abu Bakar perang melawan Musailam al-Kadzab. Abu Bakar menghantam orang yang enggak mau mengeluarkan zakat, betul? Umar pun berperang dan lain sebagainya. Lihat, cuma kenapa Allah titipkan kemuliaan kepada Umar dalam bentuk 3/4 dunia di tangannya? Apakah Umar lebih pintar daripada Abu Bakar? La. Kalau Umar lebih pintar, Nabi enggak berkata, "Lau kuntu muttakhidan min ahlil ardi khalilan, lattakhadtu Abu Bakrin khalilan." Nabi sendiri yang mengatakan Abu Bakar kekasihku, bukan Umar, tanpa meremehkan. Ini bahasa Rasul. Tapi kenapa justru Allah titipkan 3/4 dunia di tangan Umar, bukan di tangan Abu Bakar? Karena keberanian Umar untuk menegakkan kalimat indah, "Wa ma liz-zalimina min ansor." Tidak akan pernah ada penolong buat orang yang berbuat syirik. Ini yang dipertontonkan sama Umar. Caranya bagaimana? Menggantikan Khalid bin Walid dengan Abu Ubaidah bin Zarrah. Geger kan manusia? Lawang jenderal diganti sama kopral. Sampai orang Romawi juga nggak mau nyerahin ke Abu Ubaidah kok, Palestina. Maunya Umar langsung yang datang, betul? Umar datang sengaja, sama Umar pakai baju ala Zifi, apa adanya. Di mana orang datang mau ketemu sama pejabat bule, Romawi kan bule, betul ya? Kita mau ketemu sama bule aja penyisir mulu. Ya. Umar mah sengaja datang nemuin para petinggi Romawi ini pakai baju tambelan 9 di pundaknya. Dengan sendal jepit yang berdebu, pakaian yang dekil. Kan yang repot panglima perangnya Abu Ubaidah, si kopral tadi, betul? Umar, apa kata dunia? Gitu loh. Ini jenderal nunggu Anda kan. Ini penampilan Anda begini. Bagaimana sih? Atau Umar, Abu Ubaidah. Inna kunna adallu qaumin. A'azanallahu bil Islam. Faman abtagil izzah bil ghairi Islam. Inna kunna adallu qaumin. Kita ini kaum yang hina. A'azanallahu bil Islam. Allah muliakan kita dengan Islam. Faman nabtagil izzah bi ghairi Islam. Apa layak kita minta kemuliaan selain daripada Islam? Hatta orang Romawi, hatta orang-orang kaya, la. Wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Kemuliaan seorang muslim itu ketika tidak bersandar kepada manusia, tapi cukup kepada Allah. Ini yang Nabi pertontonkan. In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Walakin afiyat kau sauli. Dahsyat, jangan khawatir sobat.
Selama antum beriman, janji Rasul mengatakan, idza dzukira dzakara. Siapa idza dzukira dzakara? Al-mu'min alladzi khuliqa muftanan tawaban nasiyan idza dzukira dzakara. Asal Anda bisa mengkritisi iman, mempertahankan iman ini untuk tetap stabil, walaupun sulit, tapi ada usahalah. Iman memang yazid wa yanqus. Naam. Yazidu bitta'a wa yanqusu bil maksiat. Naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Yang tahu naik turun iman yang punya iman. Antum yang tahu. Orang enggak ada yang tahu. Kalau emang kumpul tiap malam Kamis di Masjid Agung ini meningkatkan iman, Malaysia akhi, kumpul. Antum punya teman-teman soleh kok yang saling mengingatkan. Punya komunitas yang tanpa ADART, karena ini bukan organisasi. Ini step awal kita untuk belajar. Dari sini antum bisa tahu informasi. Di mana aja anak harus belajar Sahih Bukhari, antum ke Masjid Mubarak dah. Ada Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad di sana. Di mana anak memperdalam akidah, antum bisa ke Imam Ahmad bin Hambal di Bogor. Ada Ustadz Yazid. Bagaimana merutinkan mendengar sebuah kemuliaan? Stelda, TV Roda, Radio Roja, TV Wesal, Insan TV. Dari sini antum tahu. Atau kalau anak lagi nggak punya TV gimana? Ya antum berteman dah sama Syekh Google, jangan sama Syekh Google, Ustadz Yufid itu loh. Ya, jadi arahannya betul supaya kebuka ini. Oh iya. Dari sini awalnya, ya. Ini bukan sebuah organisasi, bukan. Cuma paling tidak seperti ini. Karena secara umum al-mar'u ala dini khalili. Karena orang tergantung agama temannya. Dan kita berharap teman-teman kita ini bisa menjadi orang-orang yang mengingatkan kita untuk selalu berkata, jangan khawatir sobat. Subhanallah. Dan yang terakhir, ketika dikatakan sudah malam yadu bismin aw qatirahim awil istijal. Dia tidak berdoa secara tergesa-gesa, istijal. Ditanya sama sahabat, kila mal istijal ya Rasulullah, apa sih tergesa-gesa itu? Ya karena kalau pakai bahasa Arab sahabat juga paham istijal, asa ta'ajalah. Jadi membuat sesuatu yang tergopoh-gopoh. Mungkin kalau dia nak tanya ke Rasul, istijal diterjemahkan lebih pilih gitu ya. Itu ngepot, bukan tergesa-gesa, lain lagi gitu ya. Maka dia tanya, kila ya Rasulullah mal istijal ya Rasulullah. Ya Rasulullah apa itu istijal? Beliau yang mengatakan, yaqulul abdu qad da'autu falam ara yastajibu li. Seketika orang berkata, aku telah berdoa, cuma Allah enggak jawab. Subhanallah. Antum berprasangka buruk sama Allah. Lawang antum enggak minta aja dikasih sama Allah, betul? Apalagi antum minta. Allah sudah mengatakan, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Ana ujib, bas ana ujibuk. Aku akan menjawab. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kan ku jawab doa orang yang berdoa. Tapi kalimatnya perhatikan, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Hada mufrad ya akhi. At-tauhidu billah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ketika kau bisa mengesahkan Allah, kau meminta kepada Allah. Tapi kalau kau belum mengesahkan Allah, apa yang bisa kau minta kepadanya? As-samad ini milik Allah. Akan diberikan kepada orang-orang yang qul huwallahu ahad, yang mengesahkan Allah. Nah kalau orang belum mengesahkan Allah, ini yang Umar pahami. Wa maliz zalimina min ansar. Bagaimana bisa menaklukkan dunia kalau tidak ada pertolongan Allah? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsira bi'idznillah. Ini kelompok kecil mengalahkan kelompok besar izin Allah. Karena kalau tidak, lihatlah negeri yang penuh dengan hal-hal yang menyipati gemah ropah jinawi, tambangnya, tumbuh-tumbuhannya, binatangnya enggak menjamin keberkahan pada negeri tersebut. Kenapa? Karena Allah enggak turunkan keberkahan. Kesyirikan masih merajalela. Ya. Ahli agama mengkhianati sunnah. Yang Nabi mengatakan walakin fihi dukhan. Kan Huzaifah bertanya ke Rasulullah, hal ba'da dzalikal khair min syarr? Na'am. Hal ba'da dzalika syarr min khair? Na'am. Walakin fihi dukhan. Apakah setelah fitnah para sahabat nanti ada kebaikan lagi? Ada, kata Rasulullah.
Tetapi kebaikan yang datang setelah datang keburukan, sahabat dibunuh, dibantai, kebaikan berikutnya adalah kebaikan yang datang dengan dukhon. Apa itu dukhon? Asap yang remeng. Ketika orang berbuat sebuah kebaikan, kayaknya kebaikan, tapi saru. Hukum tidak jelas. Terbukti sudah. Masya Allah. Ya, ketika orang-orang liberal mengotak-ngatik Quran dan Sunnah, ketika pemimpin menciptakan Islam Nusantara, ketika Sunnah dicemooh oleh orang yang belajar Sunnah, fantazir sa'ah, tunggu waktu. Oleh karena itu bukan untuk menghujat, mencaci, memaki, paling tidak berilmulah dalam hal ini, supaya ilmu yang kita miliki mendatangkan keberkahan yang akan datang insyaallah. Jangan khawatir sobat, ya. Wallahu alam bissawab. Fadhal yang mau bertanya. Masya Allah, jangan khawatir sobat, bener banget ya Mat. Masya Allah. Jadi ada, waduh. Belum dibuka Mat. Oke, gue serahin ke antum deh Mat, silakan Mat. Waktu masih lumayan panjang ya, kita bisa agak lama bertanyanya. Kita buka dari brother side dulu untuk bertanya. Nih bisa ada satu mic lagi yang disiapkan? Oke, kita pakai yang ini. Oke. Kita pilih yang di sana dulu ya, yang enggak nanti. Pas yang baju putih. Oke. Mohon di sebutkan nama nanti sama alamat tinggal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik mengenai doa ini Ustaz. Saya pernah baca bahwa ada beberapa doa yang sangat dianjurkan. Di antaranya doa sepertiga malam, doa antara azan dan iqamah. Artinya di situ doa-doa yang mustajab. Bagaimana korelasinya doa-doa yang pada saat-saat tertentu dengan doa-doa yang di luar itu? Artinya kita bisa setiap saat berdoa. Nah, korelasinya saya belum paham antara yang doa yang memang dianjurkan, sangat dianjurkan dengan doa yang di luar itu. Sekarang Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa-doa yang mustajab ya. Ayo, barakallahu fiik. Secara umum ayat mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Allah tidak bicara waktu. Allah hanya mengatakan ana ujib, aku akan menjawab doa orang yang bertanya meminta kepadaku saja. Allah enggak bilang petang, pagi, siang, sore, tidak. Kalaupun nanti ada hadis yang menjelaskan tentang waktu-waktu tertentu, ini sifatnya mustahab. Waktu-waktu yang disukai, waktu-waktu yang afdal. Ya. Karena biar bagaimana hukum asal doa itu diijabah. Inilah fungsinya Allah mengatakan walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada contoh yang terbaik pada Rasulullah SAW. Orang boleh berdoa, tapi kalau mau tahu doa yang baik, Nabi mengatakan sulusul lail. Inda nazalatil matar. Ketika turun hujan, aw bainal azan wal iqamah. Ini fungsi Rasul. Tapi hukum asalnya kita berdoa baik. Ya, cuma kalau kita mau mendapatkan doa yang dipercepat sifatnya, kayak kita sholat, hukum asalnya sholat. Tapi Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Maka beliau lakukan apa? Salat berjamaah. Bukan berarti kalau enggak berjamaah enggak sah, antum sah salatnya. Cuma sayang, antum 1 derajat. Kalau berjamaah 27 derajat. Begitu poinnya, jadi lebih. Jadi wallahu alam bissawab. Berdoa kapan saja boleh. Adapun waktu-waktu yang ditentukan oleh Rasulullah, ini sifatnya musa'adah, pertolongan. Li suhulatihi inda du'a ilallah. Kemudahan untuk berdoa kepada Allah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, barakallahu. Nah, jalur cepat jatuhnya. Jalur cepat, lebih tepat.
Ya. Dan banyak sebenarnya nggak hanya itu saja nanti ya, di mana Rasul tekankan sekali kita untuk mengenal Allah dengan benar, meminta dengan nama-namanya, macam-macam lah nanti. Antum bisa rujukan perkataan ini, atau nanti yang akan datang kita akan coba bahas 50 sebab terhalangnya doa kita kepada Allah. Masya Allah. 50 sebab terhalang dosa Ustaz. Nah, ya. 5 episode. 50 sebab panjang Ustaz. Fadal. Ya, baik, mic dari sister side coba tolong disiapkan kalau memang sudah ada penanya dari sister side, silakan langsung diajukan pertanyaannya. Ya silakan, Sister Side. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, nama saya Emi dari Kebayoran. Saya mau menanyakan tadi terakhir pembicaraan itu ada kata-kata Islam Nusantara. Itu tolong dijelaskan lebih rinci tentang Islam Nusantara. Ya. Dan apa yang dipikirkan oleh orang non Muslim atau orang kafir tentang Islam Nusantara ini, karena saya khawatir persepsi kita dengan mereka itu berbeda. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, kekhawatiran Anda telah terjadi, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Secara umum Islam itu tidak berembel bahasanya. Ya, Islam itu tidak. Saya sudah katakan di yang lampau bahwa Islam itu bukan Nahdlatul Ulama. Islam itu bukan Muhammadiyah. Islam itu bukan Persis. Dan Islam itu pun bukan Nusantara. Islam ya Islam. Siapa yang bilang Allah inna dina indallahil Islam. Jadi agama yang diterima Allah cuma Islam tanpa embel-embel. Ya, ini kan sering terjadi muskilah di negeri kita ini karena ada embel-embel seorang muslim. Ya, ada muslim apa? Muslim NU, muslim Muhammadiyah, muslim Persis atau muslim apa? Bas. Sehingga ketika kita menegakkan sebuah hukum, contoh kita berpuasa. Berpuasa di bulan Ramadan mencontoh sunnah Rasul. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasa engkau dengan melihat bulan, berbukalah engkau dengan melihat bulan. Sehingga ru'yatul hilal. Ada yang nyaut NU. Ru'yah gitu kan. Pemerintah gitu ya. Ketika Idul Adha, ya tersilap orang menentukan tentang ru'yatul hilal atau dengan wukuf di Arafah. Sebagian mengatakan al-hajju Arafah, wukuf di Arafah. Sering sekali wukuf di Arafah. Kecuali tahun ini nih. Ya. Sering sekali wukuf Arafah ini lebih dahulu terjadi ketimbang orang yang menentukan dengan ru'yah. Maka yang lebih dulu Muhammadiyah ini. Begitu. Ini sebuah kesalahan. Jangan pernah lakopkan sebuah ijtihad kepada organisasi. Anda mau jadi orang NU urusan Anda. Anda mau jadi Muhammadiyah pun urusan Anda. Anda mau jadi Persis pun silakan. Itu kembali kepada Anda sebagai bangsa Indonesia. Tapi kalau bahasa agama, inna dina indallahil Islam. Makanya ini ada masukan baru. Saya tidak pernah tahu, tapi kalau embel-embelnya ini Islam pakai embel-embel di belakangnya, ini yang disalahkan dalam Islam. Karena Islam tidak seperti itu, Islam tak berembel. Lawang Nabi Muhammad saja menegakkan Islam, tidak mengatakan Islam Madinah, Islam Makkah, Islam Irak, Baghdad, Islam apa? Lalah khalas, Islam, sampai kapanpun Islam. Lianal ayat, kan ayat mengatakan inna dina indallahil Islam. Ya. Jadi ini yang paling berbahaya sekali ketika orang melakopkan sebuah bahasa agama ini dengan bahasa adat, tempat, suku, bangsa dan lain sebagainya. Yang pertama tadi? Tadi yang pertama apa ditanya? Apa? Itu aja. Cuma satu itu aja. Sebelum yang lain bertanya nih Mat, gue mau tanya. Tapi Ustadz misalnya gini nih, dan ini sering terjadi. Anda juga pernah ngalamin. Ketika kita berdoa terus sama Allah meminta, karena ada kebutuhan yang sangat mendasar, sangat kita perlu sekali gitu. Pas hari hanya pertolongan itu tidak datang Ustadz. Lalu kita kehilangan sesuatu yang berharga. Bagaimana menyikapi ini, atau memang ini adalah kebaikan Allah, yang Allah berikan kepada kita? Dalam kitab Ad-Dawa, Al-Alama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini menyampaikan sebuah hadis yang sahih. Beliau mengatakan bahwa Rasul pernah bersabda,
doa yang dipanjatkan kepada Allah ini akan datang dengan 3 hal yang terjadi. Yang pertama, yu'ajjil, Allah mempercepat. Allah mempercepat, antum doa, antum diijabah langsung. Yang kedua, yu'akhir, Allah akhirkan. Dan yang ketiga, Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Kayak yang ketiga ini agak susah dipahami nih. Maksudnya apa tadi ganti dengan yang baik? Contoh ada orang yang berdoa, ya Allah jadikanlah kami orang yang kaya ya Allah. Orang yang betul-betul bisa membeli apapun yang kami inginkan ya Allah. Tidak keturutan. Tapi Allah jadikan dia jarang sakit, anak-anaknya pandai, betul? Dia tidak kaya, cuma dia nggak pernah sakit. Daripada dia kaya sakit mulu, betul ya. Punya member hospital lagi, banyak sekali itu. Seperti itu ya. Jadi Allah ganti. Nah, kan kalau kita cuma memandang kaya ini ya harta. Padahal hadis mengatakan apa? Laisal ghina bikasratil mal, walakinal ghina ghina'un nafs. Bukan kaya itu karena banyak harta, tapi jiwa ini kaya. Orang kalau jiwanya kaya, saya sampaikan di yang kemarin. Orang kalau jiwanya ini kaya, ya. Man kana tidal akhirah hammahu, ja'alallahu ghinahu fi qalbi, wa jama'a samlahu wa atatuh dunya wa huwa raghib. Orang kalau betul-betul orientasinya akhirat, Allah bikin hatinya ini kaya. Allah bikin hatinya kaya. Allah kumpulin semua masalah yang banyak kayak kecil di mata dia. Allah datangkan dunia menunduk sama dia. Contohnya apa? Dia orang yang rumahnya nggak sebagus hotel yang dia traveling. Dia travel, dia ikut travel umroh dengan hotel yang VVIP. Ya, mewah itu hotel. Tapi pas pulang ke rumah seneng banget. Ya Allah balik juga deh ya Allah. Kayaknya enakan di rumah sendiri gitu loh. Padahal rumah sendiri kecil. Cuma enak, gampang ngambil barang. Emang sembarangan naruh udah di mana aja naruhnya. Merasa gampang gitu ya. Walhasil ada caranya. Jadi rumah yang kecil itu nggak pernah nggak pernah dikalahkan keindahannya oleh hotel yang sebesar apapun. Tapi kalau orang yang hatinya itu dunia orientasinya, ja'alallahu faqra baina ainihi. Allah jadikan miskin di matanya. Rumahnya yang besar, yang orang kalau lewat depan rumah salut. Ya Allah nih rumah, subhanallah. Pintunya gede amat, apa gede tuh pintu. Pas dibuka yang keluar segini, kecil. Kayak liliput katanya. Tapi yang punya rumah karena orientasinya dunia bukan kebutuhan. Dari seberang jalan dia telak pinggang dia bilang, wah catnya salah nih. Kenapa mesti genteng ini sih ya Allah. Ini pagar saya gak mesen yang begini loh gitu ya. Telepon developernya tolong ganti catnya, tolong ganti genteng. Gonta ganti terus sampai. Nah ini baru pas, besok mati. Enggak nyobain dia. Enggak selesai itu dunia kan. Allah. Masya Allah, jadi pilihan Allah yang terbaik Ustaz ya. Masya Allah. Baik, tadi tengah sudah ya. Sekarang dari sisi sana. Oke. Yang di ujung sana itu yang pakai peci putih. Nah, foto. Sebentar. Sebutkan nama dan tinggal ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Livo dari Cirende. Pak Ustadz bertanya, saat ini ada Islam Nusantara, Islam sebagainya, lalu Islam diobok-obok, lalu menyalahi sunnah, lalu apalah yang Islam yang macam-macam ya, berbalut Syiah dan sebagainya. Itu kalau dari hati kecil saya itu khawatir nanti makin banyak penyelewengan lalu Allah murka. Dan pada saat Allah murka itu nanti nggak cuman yang menyeleweng aja yang kena, tapi kami-kami yang mencoba untuk di jalan yang baik itu juga kena imbasnya gitu Ustadz. Gimana Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawaban pertanyaan antum, oleh karena itulah Drabanian sini semangat sekali mengadakan kajian. Ya tujuannya agar kita mau belajar menuntut ilmu. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Allah yang kabarkan apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu.
Kita nggak mau menghakimi model-model Islam di negeri kita. Itu mah terserah antum sebagai bangsa. Tapi yang pasti kita pengen belajar supaya kita nggak termasuk dalam kategori hadis di mana Rasul mengatakan gutha kagusa isail. Yuzikul umam antada iyal aklatu ila qas'atiha. Wa min qillatin nahnu yawma idin ya Rasulullah la bal yawma idin antum katsir walakinnakum gutha kagusa isail. Sudah dekat waktunya kata Rasulullah, umat di luar kalian ini menggiring kalian ke meja makan. Maksudnya apa? Mudah menggiring kalian. Sahabat bilang wa min qillatin nahnu yawma idin, apakah kita sedikit saat itu? La. Bahkan saat itu antum banyak. Cuma antum tuh banyaknya kayak buih, kayak busa di tengah laut yang kayak karang padahal busa terombang-ambing. Kenapa? Ringan. Seorang muslim tidak hafal nama Allah banyak gak sekarang? Banyak. Seorang muslim menggunakan janggut, celana tidak isbal, ketika ditanya dalilnya apa? Wallahu alam. Gitu. Banyak gak? Banyak. Sehingga akhirnya ketika orang bertanya yang ada adat yang keluar. Harusnya kan kesempatan ya. Kalau orang nanya kita jawabnya enak. Mumpung ditanya loh, asik jadi kita ngobrolnya. Ini tiap ditanya, kayaknya orang ledek kita nanya mulu gitu ya. Antum tuh girang harus ditanya sama dia. Jawab sudah. Ini biasakan kita berilmu sebelum beramal. Nah ilmu tersebut dapat di majelis. Ya, Allah berikan kemudahan. Sekarang telah dibuka ilmu di Indonesia. Majelis banyak banget, buku gampang banget. Wallahi. Kerudung buat perempuan, hampir tiap orang dagang kerudung sekarang, betul lah. Gampang. Dulu saya pernah nanya sama nenek saya yang sudah meninggal. Ya, kenapa sih Jidah tidak pakai kerudung yang syar'i dari dulu? Ya Allah, yang dagang di mana? Dulu nggak ada, susah dia bilang. Rata-rata kerudungnya begitu tuh ya. Paling bagusan dikit ya begitu dah kayak ngimbun nangka begitu ya. Sekarang syar'i banyak, mau model apa kita ada sekarang kan. Ini diberikan kemudahan. Cuma kadang-kadang kemudahan ini membuat kita kufur nikmat. Fakafarat bi an umillah fa'adzaqahallahu libasal jiwal khauf. Jadi wallahu alam, Syekh Albani menulis 18 tanda-tanda husnul khotimah. Salah satunya, saya nggak bahas 18, salah satunya di buku tersebut beliau menyampaikan hadis di mana Rasulullah mengatakan seorang muslim yang terkena efek malapetaka di sebuah tempat, Allah jadikan dia syahid. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Masya Allah. Berarti walaupun ada yang melenceng-lenceng, tapi selagi kita berada jalan yang benar, insya Allah masuk dalam kategori itu. Aywa na'am. Dan kuncinya terus menuntut ilmu, saatnya terus ngaji ya. Idza dzukira dzakara, konsisten dalam iman. Supaya gampang untuk terhidayahkan oleh ilmu yang diberikan. Wallahu a'lam. Dan Rabbanian di sini hanya salah satu wadah ya. Insya Allah nanti pendalaman dari ilmu-ilmu yang kita butuhkan, kayak bahasan-bahasan kitab itu banyak di sekitar kita. Nanti kalau mau butuh informasi kajian yang sifatnya bahasan kitab, silakan hubungi di Rabbanian. Juga nanti di sini The Rabbanians di sini menyiapkan juga artikel ilmu dan info kajian. Websitenya silakan nanti catat www.therabbanians.com. Diulangi, www.therabbanians.com atau di WA nomornya 087 87 84 05 003. Diulangi 087 87 84 05 003 atau di BBM di PIN nomor PIN 5785 BB8E. Jadi semua informasi nanti, info-info kajian dan artikel bisa didapatkan di situ. Baik, masih ada sesi pertanyaan karena waktu masih lumayan. Dari Sister Side kalau memang sudah ada yang mau bertanya, yang silakan mau tanya langsung. Sister Side. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Sheila dari Jakarta. Ustaz, saya mau tanya, sebenarnya boleh tidak sih apabila kita beramal disertai dengan pamrih sama Allah? Maksudnya di sini pamrih itu kita mengharapkan kebaikan. Contohnya gini, misalnya seseorang lagi mau ambil S2, terus udah gitu dia mengharapkan kelancaran untuk urusan
pendaftaran S2-nya misalnya. Kemudian akhirnya dia bersedekah yang banyak gitu. Nah, dari bersedekahnya itu dia berharap semoga dengan bersedekah ini jalannya saya buat S2 dilancarin sama Allah. Nah, kalau misalnya seperti itu boleh atau tidak sih? Karena sebelumnya saya juga pernah diskusi dengan teman saya terkait hal ini. Namun di situ tanggapan dari teman saya itu cenderung seperti ini. Kayak misalnya kita tuh sebagai manusia seharusnya merasa malu jika meminta kepada Allah gitu kan. Jadi kalau misalnya memang kita mau beramal, ya udah beramal saja karena Allah, jangan karena mengharapkan sesuatu seperti itu. Bagaimana tanggapan dari Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Kalau hadir di kajian janji-janji indah Islam, kita bahas bahwa Allah sendiri yang menginginkan kita untuk mengamalkan sebuah ibadah dan berefek pada ketakwaan. Karena kalau orang sudah bertakwa, janji Allah itu wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Justru Allah yang perintahkan kita untuk puasa, ibadah dan lain sebagainya, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kalau kalian sudah bertakwa, ada janji indah Allah kan? Yang pertama tadi, Allah akan berikan solusi. Ya tentu bersedekah ini kan ibadah. Dan ini kita boleh bertawasul dengan amal soleh itu boleh. Banyak hadis tentang ini kok. Dalam Sahih Bukhari tentang orang yang terjebak di dalam gua. Kemudian masing-masing mereka bertawasul dengan amal soleh hingga Allah buka guanya. Boleh, tidak ada masalah. Walaupun memang ada bahasa ulama pula bisa dibaca di kitab Fawaidul Fawaid Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang disarahkan oleh Syekh Ali Hasan bin Ali Abdul Hamid Ali Al-Halabi. Itu di dalamnya itu ada bahasan tentang orang yang mencintai Allah tidak memperdulikan lagi dampak dari ibadah yang dia lakukan. Artinya dia tahu bahwa sholat ini memang tanha anil faksa wal munkar. Cuma dia tidak peduli, yang penting dia bisa sholat untuk Allah gitu loh. Dia tidak peduli. Dia tahu bahwa unfik alik. Dia tahu infakkan Allah infakkan kamu. Betul ya? Tapi yang dia tahu memang bahasa hadis ayat yang mengatakan nahnu narzukukum wa iyyahum. Yang dia tahu Allah kasih rezeki ke dia buat orang. Sehingga dia suka sekali kasih orang tua, dia suka kasih keluarganya, dia suka kasih orang miskin. Ini menjadi sebuah kegemaran dia. Bukan tanpa menginginkan balasan, tapi dia sudah nggak peduli dengan balasan. Karena tetap Allah punya janji dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Seperti itu maksudnya. Jadi boleh saja, nggak ada permasalahan. Ya, cuma mungkin yang dimakruhkan oleh ulama, dia melakukan itu cuma sebatas kebutuhan itu. Ya, saya pun pernah sampaikan saat itu seorang orang tua yang saya tegur sendiri, saya tanya sendiri, ibu bapak, masya Allah ini, ibu bapak ya Allah, saya lihat ibu bapak sering sholat duha ya. Ya Allah nak, orang tua apalagi sih kalau bukan doain anak. Yang kami tahu kalau sholat duha ini ngegampangin rezeki, gitu loh, orang dulu suka ngomong begitu kan. Saya nggak menyalahkan lah, karena salah satu manfaat duha yaitu wallahu alam bisawab ya. Walaupun banyak nanti manfaat duha banyak, cuma kita nggak bahas. Sering dia sholat, sehingga satu waktu kita tanya, kok udah pada nggak duha lagi? Kan udah pada kerja. Begitu dia bilang anak. Itu yang nggak boleh. Dia nggak lagi duha. Ini yang nggak boleh gitu ya. Paling tidak duhanya jangan putus, mungkin niatnya yang lain, harusnya kan begitu ya. Ini enggak cuma itu. Jadi kayak tadi dia bersedekah supaya bisa dapat S2 gitu kan. Kok nggak sedekah lagi? Kan udah S2. Begitu kan? Nah itu nggak boleh tuh. Itu nggak diperbolehkan dalam Islam gitu ya. Wallahu a'lam. Jadi tetap harus menjaga niat saat ya. Masya Allah. Baik. Masih bisa dilanjut, mungkin tadi tengah sudah, kiri saya sudah. Sini dulu ya, nanti kanan dulu nanti. Nah, ini dulu nih yang bersandar nih. Fadhal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Pak Syestad dari Mampang. Saya mau bertanya, ini menarik tadi Ustadz bilang amal soleh naik, gimana naik dengan amal soleh dan turun dengan maksiat gitu. Nah kita sebagai anak-anak muda nih sangat rentan Ustadz, banyak banget godaan di luar.
Lebih lagi zaman sekarang gitu, kita yang di kantor, yang di rumah gitu itu terlalu banyak godaan gitu Ustaz. Dan kita masuk di dalam sistem yang sebenarnya menurut saya sih udah salah di awal gitu. Nah ini gimana Ustaz untuk merejus lah seenggaknya gitu. Mungkin menghilangkan belum, tapi gimana kita merejus godaan-godaan yang datang di dalam diri kita yang sebenarnya kita kan inginnya kita bertauhid terus gitu. Nah, itu aja. Ya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum sebagai anak muda sudah benar karena bertanya kepada anak muda gitu ya. Muda, kita muda ya. Muda. Anak-anak muda ya, begini sebenarnya nggak muda nggak tua ya. Yang namanya dosa itu sudah kita bahas kemarin, dzambun ya'taduhu alfaina ba'dal faina au dzambun huwa muqimun alaih la yufariqu hatta yufariqud dunya. Orang pasti mengulang dosa gitu ya. Nggak muda nggak tua. Orang sudah balik sudah berdosa dia ya. Cuma mungkin yang perlu dia miliki itu akhlak. Dan salah satu akhlak dalam Islam itu wa'at bi sayyi'atal hasanat tamhuha wa khaliqin nas bihulkin hasanin. Kita harus punya akhlak. Dan akhlak yang baik dalam hal ini ketika kita mempercepat istighfar. Antum enggak bisa menghindari dosa. Ya, enggak bisa. Nanti setelah kita berbuat dosa buru-buru istighfar, buru-buru minta maaf. Cuma dzambun ya'tadu akan kita ulang itu dosa. Selalu kita ulang itu dosa gitu ya. Makanya yang sudah punya anak ini kebiasaan buruk tinggalkan jauh-jauh nih. Kalau anak nakal jangan gampang dipukul. Kalau nggak dipukul dia nggak tobat Ustaz. Sekarang dia tobat, nanti satu waktu dia akan mengulang. Dan dia tidak akan pernah bertobat sebelum dipukulin orang. Anda kurung dia di kamar mandi, Anda kunci dia. Kalau nggak gini dia nggak tobat Ustaz. Iya sekarang dia tobat, nanti dia akan ulang satu waktu kesalahan. Dan dia tidak akan bertobat sebelum dipenjara. Yang betul biasakan dia beristighfar. Biasakan dia memohon ampun kepada Allah. Dan ini akhlak. Karena ketika seorang hamba berbuat salah dan dia menangis kepada Tuhannya, ini akhlak. Karena kalau sampai dia berbuat salah kemudian dia nangis kepada manusia, ini enggak punya akhlak namanya. Ya. Justru yang paling baik dia datang kepada Tuhannya, dia memohon ampun. Mungkin wasilah, datang ke guru, silakan. Jangan datang ke teman, orang bikin dosa nanya main tukang dosa, nggak ada selesainya. Anda pengen curhat nih, kenapa? Aduh, dosa tiap hari, sama, Anda juga begitu, kan nggak selesai urusan kalau gitu, nggak beres. Tapi kalau tanya ke orang soleh, tobat antum buru-buru ya, mohon ampun ya, wa'at bisai'atal hasanah tamhuha. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Masya Allah. Berarti kalau misalkan ada orang tua biar anak itu berhenti dia ini harus ada yang ditakuti nih, bokapnya harus takut itu. Salah Ustaz ya? Salah sekali. Kita telah mencetak anak itu berbuat syirik karena takut sama ayahnya. Subhanallah. Ini tips yang bagus banget ya. Yang udah punya anak, Masya Allah, ini tips buat anak juga. Ini pertanyaan terakhir dari Sister Said terakhir. Setelah itu silakan seperti biasa turun dulu ke bawah dari Sister Said lebih dahulu. Nanti brothers ini stay dulu di sini, kita menghindari ikhtilat gitu ya. Jadi kita upayakan menghindari lihat. Sama ada pesan nih teman-teman ya, baik di brother side dan sister side. Nanti kita keluar nih ke bawah, dijaga supaya kita nggak injek-injek tanaman ya, sama kebersihan di sekitar lingkungan masjid dan di dalam masjid kita jaga deh. Oke? Sekarang sister side silakan langsung. Mic-nya? Yang mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ines dari Palmerah. Tadi Ustadz bilang sekarang kebenaran yang dilakukan itu samar-samar, atau misalnya kayaknya benar padahal bid'ah gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu bagaimana hukumnya dakwah melalui film, drama atau acting, tapi yang tujuannya emang saling mengingatkan. Nah, itu aja sih. Taib. Terima kasih. Iya. Sekarang kita banyak melihat teknik-teknik dakwah dalam kehidupan. Padahal kalau kita bicara dakwah ini kita bicara ibadah, dan bicara ibadah tentu bicara rukun dan syarat, ikhlas untuk Allah dan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau bahasa dakwah dengan istilah film, musik atau drama atau apa, ini di atas namakan dakwah ya bid'ah.
menjadi sebuah bid'ah. Wallahu alam bishawab. Kalau memang itu menjadi sebuah adat tradisi yang diislamkan, bukan dibuat untuk menjadi bagian dari sebuah dakwah, ini lain hal. Namanya mad'u, yang didakwahi. Ya, kita masuk ke kalangan orang-orang film, kemudian kita mendakwahkan mereka secara bertahap. Tadinya mereka membuat film yang tidak baik, lama-lama film yang lebih ke arah Islam, lama-lama begini, lama-lama akhirnya mereka menyempurnakan apa yang mereka buat sampai tidak melanggar syariat. Itu namanya mad'u. Tapi kalau kita membuat sebuah produk menjadi sebuah bagian dari dakwah, ini bid'ah. Nah, ini nggak diperbolehkan, gitu ya. Kayak orang kita masuk ke dunia musik, kita haramkan musik sama orang yang suka musik ya nggak gampang. Karena kan pernah musik menjadi sebuah bagian dalam dakwah kan. Hingga datang Rasulullah diganti dengan Quran gitu kan. Tapi alhamdulillah sekarang orang banyak sekali memperdengarkan suara-suara indah Quran sehingga bisa menggantikan musik kan. Cuma ketika kita masuk kepada mereka mungkin bertahap sampai akhirnya mereka tinggalkan musik, mereka buat syair, mereka buat nasyid, sampai dengan akhirnya ya mereka tahu bahwa tidak ada yang paling indah melebihi keindahan Quranul Karim gitu. Itu mad'u. Ya, jadi kalau memang produk dibuat untuk menjadi sebuah bagian dakwah nggak dibolehkan dalam Islam. Makanya istilah sinetron Islami, musik Islami nggak ada di Islam. Ya, nggak ada. Wallahu alam bishawab. Barakallahu fiik. Nah. Masya Allah. Baik, itu mungkin pertanyaan terakhir dari Akhwat dan kami persilakan untuk sister untuk turun, bisa dari sisi kiri, sisi kanan atau dari depan sana. Yang jelas brothers nih stay dulu. Ya. Dan kita akan mendengar kesimpulan dari Al-Ustadz Subhan Bashir untuk tema malam ini. Silakan Ustadz. Taib, jamaah yang Allah muliakan, kesimpulan yang kita bisa ambil dalam bahasan kali ini bahwa jangan khawatir sobat ini, kita bisa menjadi bagian dari sebuah persahabatan di antara kita, dan tentu kebaikan yang akan kita telurkan buat sahabat-sahabat kita. Karena sadiquka man abkaka la man adhakak. Teman kamu tuh teman yang menangisi kamu, bukan mentertawai kamu. Teman yang mengingatkan bahwa hidup ini tidak perlu dikhawatirkan. Karena Allah telah tentukan takdir manusia, dan Allah tidak pernah berbuat zalim pada takdir yang telah ditentukan. Berhusnuzonlah kepada Allah, sehingga sampai kapanpun jangan khawatir sobat. Barakallah. Masya Allah, berhusnuzonlah kepada Allah. Kita wajib berprasangka baik terhadap Allah. Alhamdulillah kita telah sampai di akhir acara ini, dan insya Allah minggu depan kita akan bertemu lagi. Terima kasih atas kehadirannya. Hati-hati di jalan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita malam ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.